Nah, ini si Avega. Ini udah mulus ya. Sekarang saatnya kita ke bengkel. Hai everyone, welcome back to my channel. Salam otomotif. Nah, kali ini udah saatnya aku nge-share ya sama kalian berapa sih biaya untuk tune up atau untuk bengkel si mobil Hyundai Avega 2008 aku nih. Di video sebelumnya itu kan aku sempat kasih tahu ke kalian kalau mobil Hyundai ini akan aku servis terutama di bagian radiator. Karena kebetulan mobil aku ini kan Matic. Jadi beberapa minggu yang lalu itu sempat kayak tiba-tiba mati sendiri. Tapi ketika mati itu aku starter lagi udah bisa jalan. Nah, setelah aku tanya di bengkel Hyundai resmi, aku kan juga sekalian tanya-tanya harga tuh. Di bengkel resmi itu bilang katanya itu memang masalah di radiator, bukan masalah di kabel atau saklar sih. Cuma nanti kita cek lagi ya di bengkel langganan aku. Nah, Nah, kebetulan aku juga udah mampir di bengkel Hyundai resmi. Kalau ini kan aku lagi posisi di Surabaya, jadi aku datang ke Jalan Sulawesi. Aku tanya harganya untuk masalah radiator. Sebenarnya aku sih kepengennya cuman ganti selang aja ya, selang radiator, bukan ganti radiator box yang besar itu. Cuman kalau dari bengkel resminya itu dia bilang kalau kisaran harga sekitar 2 juta sekian lah, ini rinciannya aku kasih di sini ya. Dan itu aku shock banget ya, dan itu kan belum biaya pasangnya untuk mekaniknya. Jadi setelah aku cari-cari ya, bengkel mana sih yang paling murah gitu, karena kalau menurut aku masalah radiator di mobil Hyundai ini tuh sebenarnya masalahnya cuma di selang gitu, karena boxnya yang seperti ini nih itu sudah pernah aku tambal, kan aku juga nggak pengen ganti gitu kan, nggak masalah juga di situ. Itu sudah nggak ada bocornya lagi, cuman masalahnya itu di selang sebenarnya. Kalau di bengkel-bengkel luaran itu sekitar 400.000. Nah, ini sama nih harganya sama di bengkel resmi Hyundai 400. Cuman kalau yang bengkel luar itu udah sama pasangnya, yang bengkel resmi Hyundai ini belum sama pasang mekanik jasa servisnya gitulah. Nah, oke. Dan sebentar lagi aku akan ajak kalian ke bengkel yang paling termurah untuk masalah servis tune up gitu. Nanti aku kasih tahu lokasinya. Kalau kalian ada di Surabaya atau lagi jalan-jalan ke Surabaya, bisa tuh mampir ke bengkel yang nanti aku kasih tahu kalian. Oke? Ciri-ciri radiator bermasalah. Biasanya kalau kalian pengguna mobil lumayan tua kayak aku ini di 2008, itu ada kayak apa ya, notifnya gitu ya untuk yang overhead atau enggak. Biasanya di sebelahnya kilometer, odometernya itu ada cold, ada heat. Kalau misalkan di tengah-tengah itu normal. Kalau lebih sedikit itu, wah itu pasti masalah di radiator. Dan apalagi kondisi apa kayak di dalam itu sebenarnya kalian nggak ada masalah di AC, cuman kayak ada panas sedikit. Nah itu masalah di radiator. Jadi sempat aku kan pernah ya, aku nggak tahu soal masalah radiator. Terus aku pakai jalan sampai ke Bangil ya, sampai ke Bangil. Aku nggak tahu tuh, aku kira itu masalah AC. Dan aku benar-benar nggak tahu masalah radiator. Jadi kita udah naik tol, terus balik lagi ke Surabaya, terus malamnya aku pakai lagi tuh jalan ke Sidoarjo. Ternyata tiba-tiba mati dan pengendara motor kanan kiri tuh, mbak itu mobilnya berasap. Waduh, aku udah panik, ini mobil mau kebakar apa gimana. Ternyata setelah dilihat itu masalah radiator aja, jadi radiatornya habis. Jadi kalian pinter-pinter ngecek radiator lah, air radiator kalau kalian pengguna mobil yang agak-agak tua kayak aku gini. Nah, setelah itu seperti yang aku cerita di video yang sebelumnya, aku kan udah servis tuh radiator. Aku juga ketemu bengkelnya itu di jalan gitu kan, minta tolong orang bengkelnya, dan itu sudah dibenerin, katanya bocor di ini, di radiator yang kayak gini nih, kotak gitu, yang kayak jaring laba-laba itu. Dia akhirnya ditambah lah sama dia gitu. Habisnya sekitar 350.000, orangnya datang ke rumah. Jadi karena orangnya datang ke rumah itu jadi tambah 50.000, jadi aslinya kan cuma 300. Habis itu beberapa minggu, 2 minggu lah, itu tiba-tiba overhead lagi. Akhirnya aku cari bengkel di Google karena panik kan. Akhirnya aku cari bengkel terdekat. Aku cari nih bengkel, dokter bengkel ya namanya kalau nggak salah. Ini di Surabaya itu bagus banget loh. Orang penanganannya tuh bener-bener, wah aku salut banget ya, karena dia nyamperin naik motor gitu ya. Dan itu dia ngecek dulu. Aku bilang ini dicek dulu ya mas, soalnya
apa namanya, aku juga pengen tahu harganya gitu. Dia ngecek dan itu free, dia nggak mau minta bayaran, tapi ya akhirnya aku kasih uang bensin karena ya wow, zaman sekarang ada ya pelayanan yang ini kan bukan bukan punya sendiri atau gimana, tapi kan dia tuh udah ada di Google, terus ya pelayanannya kayak wah the best lah. Cuman ngecek tapi kan dia datang jauh-jauh ngecek terus free. Wah itu aku salut banget sih sama dokter bengkel ini. Cuman ini karena aku nemu bengkel yang lebih murah lagi untuk masalah radiator, jadinya aku pilih yang bengkel yang ini. Namanya itu Karya Blitar. Ya, ini tempatnya ada di daerah Prapen. Kalau misalkan kalian mau ke arah Panjang Jiwo, itu kalian sebelum situ kan pasti banyak bengkel jejer-jejer. Nah, ini dia masuk gang gitu. Masuk gang sebelumnya ini dulu bekasnya Tanggal Tua. Ya, resto Tanggal Tua. Sebelumnya itu kan ada gang. Nah, itu di situ ada papannya tulisannya Karya Blitar, kalian masuk. Oke, nggak perlu berlama-lama. Aku juga kepengen mobilnya ini sehat karena aku mau pakai jalan-jalan kece-kece. Jadi jangan kemana-mana, terus ikutin aku, oke? Nah, ini si Avega. Ini udah mulus ya. Sekarang saatnya kita ke bengkel. Ini aku sama si Sarah nih, sama kakak aku. Oke, kita langsung masuk. Oke, teman-teman, sekarang saatnya kita ke bengkel. Sekarang kondisinya AC-nya mulai dingin lagi. Nah, yang aku bilang itu AC-nya kadang dingin, kadang enggak. Langsung aja kita cek. Oke. Udah enak ya, bengkaknya ya dong. Ini radiatornya ternyata setelah diselidiki itu bocor. Ini ada putih-putih. Selangnya aman sih yang ini ternyata, tapi nggak tahu mau dicek yang selang bawah. Nanti Pak tukang ngasih. Sementara mesinnya dulu, ya toh sama yang bocornya dulu, ya toh tak cek dulu, ya gitu loh. Yang ngasih kan tinggal isi preon dulu Mbak, gitu toh. Iya. Iya. Iya, Pak. Ya. Ya wes Pak, ini berarti tak tinggal sini ya? Iya. Nah. Namanya Ketok Magic Karya Blitar. Sakit dalam Pak ya? Iya. Jadi ceritanya mobilnya tuh harus menginap. Kemarin aku inapkan tuh di bengkelnya. Jadi orang bengkelnya memang harus inapkan aja biar dicek semuanya. Terus tadi aku pagi ke sana, aku ke sana naik motor, terus aku tanya, katanya ternyata itu selangnya tuh malah nggak ada apa-apa. Jadi ternyata yang bermasalah itu di radiator yang kayak saringan itu loh, yang kotak gitu. Ternyata waktu ingat nggak yang aku waktu dulu cerita kalau misalkan aku dulu pernah panggil orang bengkel datang ke rumah habis 350.000, dia tambal ada yang bolong-bolong di situ, ternyata itu nggak maksimal. Nah, terus itu juga bikin mobil aku dikit-dikit mati, maticnya itu loh. Katanya itu memang berpengaruh. Jadi radiatornya yang saringan itu kan bolong tuh, dan dia tuh suka netes-netes gitu. Dan itu yang bikin mesin aku tiba-tiba sedikit-sedikit mati gitu. Nah, terus ya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah aku nggak perlu ganti 400.000 itu, dan ternyata harganya cuma 150.000 guys. Aduh, aku seneng banget sih ya, karena ya itu benar-benar aku kira udah habis jutaan ya, ternyata bener itu memang bengkel terbaik, termurah, dan teman-teman aku juga sering ke sana gitu. Oke, dan sekarang aku mau siap-siap, aku mau panggil ojek online, kita mau siap-siap ke sana. Oke. Kita mau ambil si Avega. Ini aku mau pesen ojek online dulu, terus habis itu aku mau cek lagi, nanti aku akan kasih lihat kalian kondisi Aveganya di bengkel itu, oke? Chicks down in Texas, all the way to New Orleans, where the girls cook catfish. And in LA, every enteng banget ya. Mobilnya ini enteng banget. Ini aku nyetir sambil pegang HP, jangan ditiru ya guys ya. Cuman aku ini pengen mengabadikan. Aku soalnya tadi sendirian, jadi bener di luar ekspektasi ya. Ini murahnya tuh murah banget.
Jadi kan ini yang dibenerin kan yang kayak saringan itu kan, radiator yang kayak saringan itu. Sementara waktu aku ke bengkel Hyundai resmi itu harus diganti, nggak bisa diperbaiki. Diganti itu 2 jutaan gitu katanya. Jadi ya ini aku udah pakai jalan balik ke rumah. Biasanya beberapa meter itu udah mati sendiri. Ini alhamdulillah udah bandel lagi lah ibaratnya gitu. Terus ini mau jalan ke rumah dulu. Nah oke guys, itu tadi ya perjalanan aku benerin radiator kampret ya. Masalah radiator terus soalnya. Jadinya aku pusing juga. Dari dulu masalahnya radiator, ternyata sekarang udah nemu masalahnya kenapa. Jadi penting banget buat kalian kalau kalian ini cari bengkel, harus yang benar-benar ngerti, harus yang benar-benar paham. Jangan sampai kayak aku nih dari bengkel satu ke bengkel yang lain dibohongin terus gitu. Ternyata masalahnya nggak selesai dari tukang bengkel yang sebelumnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian, terutama para cewek-cewek yang nggak paham soal mesin gitu. Jangan lupa di share ya videonya biar aku bisa terus bikin video di sesi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.